Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga tetap semangat untuk terus belajar melakukan transformasi, terutama transformasi digital. Karena di era kurikulum merdeka, kompetensi ini sangat diperlukan sekali. Mari kita refleksi Bapak dan Ibu, apa yang kita refleksi terkait dengan kesiapan kita dan juga kesiapan satuan pendidikan. Setelah itu, mari kita implementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan tahapan-tahapannya. Implementasi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, adalah suatu proses yang kompleks. Pemerintah memandang bahwa implementasi kurikulum adalah suatu proses pembelajaran yang panjang, sehingga pendidik dan satuan pendidikan diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dalam hal ini, saya bandingkan seperti halnya peserta didik, belajar sesuai dengan tahap kesiapan dan tahap capaian mereka. Pendidik dan satuan pendidikan juga perlu belajar mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing dan berangsur-angsur semakin mahir dalam menggunakannya. Berikut saya tampilkan tahapan implementasi kurikulum merdeka. Ini ada aspek ya. Yang pertama, perancangan alur tujuan pembelajaran. Terus aspek yang kedua, perencanaan pembelajaran. Setelah kita tadi melakukan refleksi, kita menyadari berada pada posisi mana atau pada tahap yang keberapa. Kalau sekolah kita berada pada tahap awal atau merasa diri kita masih berada pada tahap awal, maka ketika kita berbicara mengenai perancangan alur tujuan pendidikan, dalam hal ini kita menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Pun demikian juga pada aspek perencanaan pembelajaran. Kalau kita merasa bahwa diri kita atau satuan pendidikan kita ada pada tahap awal, maka dalam hal ini pun kita bisa menggunakan contoh perencanaan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Di mana? Nah, Bapak dan Ibu tentunya bisa untuk bereksplorasi di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau kita atau satuan pendidikan kita merasa ada pada tahap berkembang, disilahkan Bapak dan Ibu untuk perancangan alur tujuan pembelajaran, melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Pun demikian untuk perencanaan pembelajaran, silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan penyesuaian terhadap contoh perencanaan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Silakan Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil refleksinya tersebut, kita dan satuan pendidikan kita tersebut ada pada tahap mana? Apakah pada tahap awal? Apakah pada tahap berkembang? Apakah pada tahap siap? Atau pada tahap mahir? Demikian juga pada tahap implementasi P5-nya. Kita ini berada pada tahap yang mana? Apakah pada tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, atau tahap mahir? Kalau memang pada tahap awal, ya disilahkan untuk menggunakan modul project yang disediakan di platform Merdeka Mengajar. Tetapi kalau kita merasa bahwa posisi kita ini ada pada tahap berkembang, disilahkan untuk membuat penyesuaian terhadap modul project yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Demikian Bapak dan Ibu, saya tidak akan terlalu banyak berharap
hanya mendoakan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk terus belajar. Demikian, alhamdulillah.